116 triliun rupiah. Angka yang membuat jutaan rakyat Indonesia bertanya-tanya, siapa yang akan membayar utang sebesar itu? Dan kini, Presiden Prabowo Subianto sendiri akhirnya turun tangan. Dalam rapat terbatas di istana, Presiden Prabowo menginstruksikan menteri-menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan nama WUD. Mereka diperintahkan untuk menghitung ulang beban keuangan proyek, memetakan risiko, dan mencari jalan keluar tanpa sedikit pun membebani APBN. Ya, proyek ini menanggung utang sekitar 116 triliun rupiah. Angka fantastis untuk proyek transportasi tercepat di Asia Tenggara. Namun sejak awal, pemerintah menegaskan proyek ini murni bisnis antar perusahaan, bukan utang negara. Artinya, uang rakyat tidak boleh terseret di dalamnya. Proyek ini dijalankan oleh konsorsium, di mana Danantara Indonesia dan perusahaan Tiongkok menjadi pemain utama. Tapi seiring waktu, beban keuangan makin berat. Pendapatan operasional belum menutupi cicilan besar yang jatuh tempo. Maka Prabowo meminta agar opsi perpanjangan masa pembayaran pinjaman atau relaksasi tenor dipertimbangkan. Langkah ini diyakini bisa menurunkan tekanan finansial tanpa mengorbankan kelangsungan proyek. Pemerintah ingin solusi yang disebutnya elegan, penyelesaian yang tidak menambah beban fiskal, tetapi tetap menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global. Bagi banyak pihak, WUSH bukan sekadar proyek transportasi. Ia adalah simbol ambisi Indonesia untuk berlari cepat menuju masa depan. Namun di balik kecepatan kereta ini, ada beban utang yang masih harus dikejar. Akankah Indonesia bisa melunasi tanpa mengguncang APBN? Ataukah proyek ambisius ini akan jadi pelajaran mahal bagi pembangunan masa depan? Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah Prabowo ini tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan analisis ekonomi penting lainnya. Karena setiap angka punya cerita dan setiap keputusan menentukan masa depan Indonesia.